ketika kita memahami, mengerti, menghayati, dan kemudian menyadari bahwa Allah itu adalah alimun, zat yang maha mengetahui, yang ilmunya Allah itu melingkupi yang qadimah, qaimah, yang dahulu dan tidak bergantung kepada apapun, maka kita kemudian menjadi yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengetahui seluruh skenario yang ada di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam diri kita, di luar kita, dan di sekitar kita. Kita akhirnya mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui baik yang dulu, sekarang, dan akan datang yang berkaitan dengan kita. Maka dari situ implikasinya, manfaatnya, kita itu akhirnya tidak merasa sedih, tidak merasa takut, tidak merasa bingung, bimbang, dan lain sebagainya dalam menapaki kehidupan ini. Karena kita menjadi semakin mampu berserah diri kepada Allah. Kita pasrahkan seluruh apa yang ada pada diri kita ini di hadapan Allah yang memiliki sifat yang lebih mengetahui. Allah lebih mengetahui daripada kita yang tidak mengetahui, sehingga pada akhirnya ya kita akan tenang, damai, karena selalu bersama dengan Allah yang maha mengetahui. Gitu ya. Besok gimana ya? Masa depan saya gimana ya? Kemudian cara meraih kesuksesan masa depan saya gimana ya? Kan itu pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan kita itu tidak mengetahui. Ya, selalu takut terhadap masa depan kita yang masih misteri seperti itu. Ini kenapa ketakutan itu muncul? Karena kita itu tidak didasari atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang alimun, maha mengetahui. Gitu ya. Ketika kita iman kepada Allah zat yang maha mengetahui, Allah sudah mengetahui segala sesuatu akan diri saya. Mana sebenarnya yang terbaik untuk saya pasrahkan, saya yakin kepada Allah. Yang penting saya akan tetap berusaha sesuai dengan kemampuan saya. Kenapa saya kok tetap berusaha? Karena yang memang Allah itu menjadikan kaki kita untuk melangkah. Allah menjadikan tangan kita untuk mengambil, bergerak. Allah menjadikan akal otak kita untuk berpikir. Semua itu adalah pemberian Allah yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tupoksi, ya, tugas masing-masing. Nah, seperti itu. Maka kita itu pasrah di dalam hati dan juga bergerak di dalam anggota fisik kita. Nah, itu ya. Sekarang setelah Allah itu alimun, zat yang maha mengetahui, maka kelanjutannya dalam kitab Qadrul Ghais ini, qadirun, Allah itu adalah zat yang qadirun. Zat yang qadirun itu artinya zat yang maha berkuasa, ya, zat yang maha berkuasa. Biqudratin qadimatin qaimatin bidzati, ya, biqudratin qadimatin qaimatin bidzati. Artinya apa ini? Artinya adalah bahwa kekuasaan Allah itu adalah kekuasaan yang kekal dan melekat pada zatnya. Jadi kekuasaan Allah itu adalah kekuasaan yang kekal dan melekat pada zatnya. Jadi tidak berpisah dengan zatnya Allah itu sendiri. Ya, artinya ini adalah kekuasaan yang abadi. Nah, ini kekuasaannya juga tidak memiliki awal, ya, dan juga tidak memiliki akhir, ya. Ini kekuasaan yang qadimah, tidak berawal.
Kalau kekuasaan Tuhan itu berawal, artinya kalau Tuhan itu memiliki kekuasaan berawal, ada awalnya, maka ini nanti akan menimbulkan masalah, yaitu pertanyaan berikutnya, siapa yang memberi kekuasaan? Kemudian kenapa diberi kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Tuhan yang benar itu ya Tuhan yang tidak diwujudkan dalam bentuk yang materi. Ya, artinya Tuhan itu tidak diwujudkan dalam bentuk benda, barang, sesembahan atau diwujudkan dalam bentuk berhala. Itu konsep yang salah. Walaupun merasa bahwa wah, dengan menunjukkan bentuk ini semakin dekat, tetapi hakikatnya itu adalah konsep yang salah yang mengurangi kemahaagungan Tuhan itu sendiri. Jadi dengan Tuhan itu diwujudkan dalam bentuk berhala, ya entah wujudnya berhala itu apa, itu nanti akan mendiskreditkan kemahaagungan Tuhan. Ya, akhirnya Tuhan itu kan menjadi, kalau qadirun ini tidak berkuasa karena ada wujudnya, sedangkan wujudnya itu pasti berkaitan dengan wujud sebelumnya. Nah, dia ada diwujudkan itu kan berarti harus diciptakan. Siapa yang menciptakannya? Lah ini kan berarti tidak kuasa, ya, tidak kuasa. Tuhan itu harus diciptakan. Nah ini konsep yang ketuhanan yang salah. Maka kita yang Islam dengan konsep ketuhanan qul huwallahu ahad, Allah itu satu, ya, lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak sama dengan apapun jenisnya, itu adalah konsep yang paling benar, yang paling rasional. Makanya ketika kemudian ada orang yang tanya, mana Tuhanmu? Masa Tuhan tidak kelihatan? Bagaimana kita menyembah Tuhan yang tidak kelihatan? Mosok Tuhan tidak kelihatan kita sembah? Nah, itu sebenarnya yang tanya seperti itu, yang bilang seperti itu malah tidak rasional dia. Kita bisa membalik statement pernyataan bahwa jika Tuhan itu harus diwujudkan, ya, diwujudkan dengan sesuatu, maka menimbulkan permasalahan pada kemahaagungan Tuhan. Tuhan tidak lagi maha agung karena terbatas, ya. Kekuasaannya juga terbatas. Kalau Tuhan itu memiliki tangan seperti tangan manusia, seperti tangan hewan dan lain sebagainya, maka tangan model seperti itu juga tidak qadirun, ya, tidak berkuasa karena memiliki keterbatasan pada fisiknya. Nah ini Tuhan yang qadirun, ya, itu adalah Tuhan yang berkuasa penuh, yang qadimah terdahulu, qaimah berdiri sendiri dengan zatnya. Ini berbeda dengan makhluk kita sebagai manusia. Berbedanya apa? Kalau makhluk dan seluruh makhluk itu kekuasaannya selalu ada batasnya. Nah, misalkan seorang presiden menjadi presiden, ya, kekuasaannya itu karena dipilih pada waktu pemilu, ya. Kemudian menjadi pimpinan-pimpinan yang lain, kekuasaannya itu juga berasal dari yang lain dan tidak berkuasa penuh. Ada batasnya. Batasnya pada waktu pemilihan, selesainya nanti ya kalau sudah selesai tugas, atau ya kalau memang sudah waktunya dipanggil oleh Allah. Semua makhluk tidak ada yang kekal. Oleh karena itu kekuasaan semua makhluk itu terbatas, dan inilah yang membedakan kekuasaan makhluk berbeda dengan kekuasaan Khalik, Allah yang menguasai. Selanjutnya qaimatun bidzati, ya. Qaimatun bidzati ini melekat pada zatnya. Ini menegaskan
bahwa kekuasaan Allah adalah esensi dari dirinya, bukan sesuatu yang terpisah atau menempel dari luar. Ia berkuasa bukan karena memiliki alat kekuasaan, melainkan zatnya itu sendiri adalah sumber dari segala kuasa. Nah, kalau manusia atau makhluk, kekuasaannya itu kan tidak melekat pada zatnya makhluk. Artinya kekuasaan dari makhluk, seluruh makhluk jenis apapun itu akan selalu berkaitan dengan yang lain gitu ya, yang lain. Kekuasaan, kemampuan ini berkaitan dengan yang lain. Kemampuan sepeda motor untuk berjalan itu karena dipengaruhi oleh bensin, karena dipengaruhi oleh energi. Sehingga kalau tidak ada energi bensin, maka tidak berkuasa untuk berjalan dan lain sebagainya. Kita punya kekuasaan, kemampuan untuk melangkah, untuk bergerak karena ada kaitannya dengan makanan. Kalau tidak tidak makan, ya tidak kuat bergerak, itu ya. Ini kan terpisah ya, terpisah. Kalau Tuhan itu tidak seperti itu ya. Tuhan itu tidak sama dengan makhluk, karena Tuhan itu adalah zat yang mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Maka jangan sampai menyamakan makhluk dengan Tuhan ya, atau menimbang makhluk dengan Tuhan, ini jangan sampai. Tidak sama timbangannya, tidak sama, berbeda gitu ya. Kemudian ada yang ingin gabung ini ya. Coba kita sapa dulu ya, Brian. Masya Allah, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wah, Masya Allah, Brian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana ya, kabarnya? Pak? Alhamdulillah baik Pak. Kamu itu alumni tahun baik, berapa? Pak. Saya Alumni masih kelas 11 Pak ini Pak. Masa? Ini Pak. La ilaha illallah. Ini kelas 11 Pak. Ini Pak. Yes, ngaji karo Abah ya sekalian ya. Sambil ngobrol. Iya, anu Pak, saya nyemak ini Pak. Nggih Pak. Nyemak. Jajal, Brian. Nggih. Tadi yang Abah sampaikan ya, terkait dengan Allah yang maha kuasa, yang berbeda kekuasaannya dengan makhluk. Menurutmu kalau Tuhan itu ya, Tuhan itu yang kekuasaannya dengan segenap kekuasaannya yang sangat luas, yang dikuasai itu adalah bumi, kemudian matahari, galaksi. Jumlah galaksi itu ada miliaran. Nah, bumi ini bagian dari galaksi Bima Sakti. Yang di bumi ini hanya bagian dari tata surya matahari. Seperti matahari itu jumlahnya miliaran di galaksi Bima Sakti. Kemudian antariksa itu begitu sangat luas, jumlahnya miliaran galaksi yang sampai sekarang belum bisa diketahui puncak ya atau berhentinya di mana gitu ya. Berarti menurutmu alam semesta ini luas atau ya ciwut gitu ya? Boh, ya. Kalau menurut saya alam semesta itu anu Pak, masih banyak yang lebih besar daripada alam semesta gitu Pak. Masalahnya ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada yang terbandingkan gitu Pak. Nah iya, artinya kalau kita melihat alam semesta ya kan begitu sangat luas yang sampai sekarang sains itu masih belum bisa menjangkau. Habisnya di mana belum bisa menjangkau. Intinya kan sangat luas. Kalau misalkan alam semesta yang sangat luas itu, berarti menurutmu kamu itu lebih cocok memilih Tuhan itu
yang berwujud kecil di dunia dan diwujudkan dalam bentuk berhala kecil, ya, atau ya sudah tidak berwujud karena memang kekuasaannya maha luas dan kita tidak mengetahui, ya, tetapi kita harus meyakini. Awakmu lebih cocok Tuhan yang mana, Lek, menurutmu? Saya lebih cocok Tuhan yang tidak ada wujudnya, Pak. Karena Tuhan itu menurut saya Pak, lebih spesial daripada ciptaannya gitu, Pak. Masalahnya di ciptaannya aja tiada banding juga tiada gimana ya, Pak? Pokoknya semuanya luar biasa gitu, Pak. Saya lebih setuju Luar tidak ada biasa. wujudnya gitu, Pak. Iya, betul. Pinter malian. Artinya kan kalau kesimpulanmu seperti ini, ya, kemudian apa namanya? Ini kan menjadi keimananmu itu kan ada dalilnya kan. Ada dalilnya ini ketika ditanya kenapa kamu kok mempercayai Tuhan yang tidak berwujud, misalkan gitu kan. Oh, saya punya argumentasi, punya dalil kan gitu kan. Sehingga akhirnya imannya kan tidak ikut-ikutan. Betul apa enggak? Iya, betul, Pak. Leres, Pak. Leres, Pak. Saya itu leres, Pak. Jenengan, Pak. Kalau Brian, kalau Betul, Tuhan itu harus diwujudkan seperti berhala yang kecil. Kamu sudah tahu berhala? Sudah, Pak. Berhala itu yang disembah oleh kaum kafir Quraisy gitu, Pak. Gitu kan, Pak? Oh. Yang contohnya yang agamanya orang-orang Hindu apa orang Buddha gitu kan, Pak? Betul. Betul. Luar biasa pokoknya Gus Brian. Nah, kamu dapat salam ini dari Bu Brilian. Oke, Bu Brilian, selamat malam, Bu Brilian, sehat selalu, panjang umurnya, banyak rezekinya, juga Pak Yasin juga panjang umur, banyak rezeki, Amin. sehat selalu. Amin, terima kasih doanya. Lah ini Yan ya, apa? Jadi kekuasaan Tuhan ya, yang Maha Esa itu tidak seperti kekuasaan manusia. Kalau Tuhan itu kodimah, koimah gitu ya. Tidak seperti manusia. Itu yang harus kita pahami. Maka jangan sampai membandingkan ya kekuasaan. Kekuasaan Tuhan dibandingkan dengan kekuasaan manusia, pengetahuan Tuhan dibandingkan dengan pengetahuan manusia. Implikasi manfaatnya apa? Akhirnya menjadikan kita itu kadang-kadang gini, hidup saya ini kok sulit gini ya, seakan-akan Tuhan itu apa ndak ngerti gitu kan. Dia itu berarti membandingkan, menimbang, menyamakan antara pengetahuan manusia dengan pengetahuan Tuhan. Membandingkan, menyamakan antara kekuasaan manusia dengan kekuasaan Tuhan. Betul apa enggak? Iya, betul, Pak, betul, Pak. Saya saja juga ngerasa gitu, Pak. Saya saja ngerasa kurang bersyukur gitu, Pak. Padahal Allah itu memberi nikmat saya itu sudah lebih-lebih, Pak. Tapi saya merasa kurang bersyukur jadi ciptaannya Allah Subhanahu wa taala itu, Pak. Iya, ya alhamdulillah. Nikmat apa saja antara lain sing kok dapatkan. Tahadus bin nikmat itu enggak apa-apa. Tahadus bin nikmat itu menceritakan nikmat kepada orang lain itu enggak apa-apa. Gitu ya. Apa nikmat sing kok rasakan, Yan? Ya, nikmat yang saya rasakan ya sehat, diberi umur yang panjang dan saya alhamdulillah saya selalu diberi kelancaran setiap saya beraktivitas gitu, Pak. Ya gitu, alhamdulillah. Kita itu ya, kamu tadi pagi pesen memesan untuk bisa bernapas apa enggak? Ya berdoa, Pak, agar semoga diberi kelancaran setiap aktivitas saya, sekolah saya
beri kelancaran gitu Pak, berdoa gitu aja Pak. Berdoa. Walaupun apa namanya kita itu ndak meminta, ndak memesan gitu ya. Ndak memesan. Pagi itu kan kita bangun dari tidur kita ndak sadar kan, habis tidur kita ndak sadar bangun itu ndak perlu awake dhewe kita pesan saya memesan nafas 1 hari 1 malam ini nanti sebanyak 500.000 hembusan nafas. Kamu tadi pesan gitu apa enggak? Tidak Pak, tidak pesan seperti itu Pak. Jangan. Lah, enggak, tapi kamu dikasih apa enggak? Iya Pak, alhamdulillah saya masih dikasih kesehatan. Masih dikasih. Berarti itu bernapas. nikmat apa bukan? Nikmat apa bukan? Iya Pak, nikmat Pak. Nikmat. Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa Pak ini Pak. Oh, iya. Jadi awake dhewe iki sering lupa ya. Wah, hidup saya ini kayak ndak ada nikmatnya gitu ya. Lah, kok berani ngomong gitu? Merasa begitu Pak. Nah iya kan, hidup saya ini kok terasa ndak ada nikmatnya. Padahal kalau kita merasa seperti tadi, ya kita itu pagi tadi ndak usah memesan 500.000 hembusan nafas, sudah dikasih oleh Allah. Kalau ndak dikasih, berarti kita sudah go out, ya. Betul apa enggak? Sudah, Pak, sudah menjadi, mungkin kita sudah lock out gitu Pak, dari alam semesta gitu Pak. Dari alam dunia ini. Berarti, Yan, kalau dipikir-pikir, bisa nafas tok itu nikmat yang biasa apa luar biasa? Luar biasa sekali Pak, karena kalau kita tidak dikasih nafas itu kita mau seperti apa Pak di dunia ini Pak, kalau tidak dikasih nafas gitu Pak. Iya betul, makanya jangan sampai kemudian kita itu hidup omek koyong ini, kayak gini aja ini. Ya, intinya saya sekarang Pak, ini Pak. Intinya saya sekarang ya hidup di dunia ini inamal a'malu biniat Pak. Segala sesuatu itu tergantung pada niat gitu aja Pak. Amin. Ustaz tanyaran nih. Innamal a'malu biniat. Ngapunten Pak, kula sik belajar ngaji nggih niki Pak. Oh iya, proses belajar ngaji. Harus belajar dan belajar menyampaikan. Pak. Mengulang saya Pak. Saya mengulang, saya juga dari mengaji saya yang kelas dari SD itu saya mengulang kembali Pak. Karena belum bisa gitu Pak. Iya. Ini katanya Bu Brilian Jen lock out dari alam dunia. Iki anone kata kuncinya berarti lock out ya iki Mang. Sing punya kata kunci iki Mang awakmu. Lock out gitu Pak. Lock out gitu Pak. Lock out. Nah, pokoknya gitu, Pak. Katanya Bu Koir ketemu Abah. Bah, alhamdulillah belum lock out. Mana ya? Iya Pak, Benjing. Insya Allah kalau sapa kan, Benjing kan ada sosialisasi di masjid Pak Benjing Pak. Bersama jenengan. Bah, alhamdulillah belum lock out. Mana ya? Wih, kudu bersyukur. Wih, satu nikmat saja. Pokoknya wih kata kunci dari awakmu. Aku kan ya malah belajar kok awakmu malian. Gitu ya Yan. Nah, Pak, kita Pak, kata-kata belajar yang jenengan di pulau Pak. Yan, terkait dengan materi hari ini kan qadirun, Allah yang zat zat yang qadirun itu berkuasa. Nah, berarti kalau dilihat dari situ sebenarnya kita itu berkuasa atas nafas kita atau tidak? Ya, kalau dibilang iya, nggih mboten, kalau dibilang mboten nggih mboten, Pak. Soalnya kan kita hidup itu kan yang mengendalikan atau yang mengatur remote-nya kan ada di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Soal Nabi Muhammad. Jamaahmu. Santri-santrimu. Pak, alhamdulillah ini ada. Mboten nih rencang-rencang niki, Pak. Oh, gitu. Yes, Saiton, Pak. Lah iya, ngaji terus sebelum lock out ya.
Enggih, Pak. Enggih, Pak. Enggih, enggih. Enggih. Ngaji sebelum lockout. Lah, Yan, sebenarnya ya kayak kayak kamu tadi ya, kita berkuasa atas nafas kita apa tidak? Ya hakikatnya enggak, karena kontrol itu, nah, neh kata-kata kontrol ya, remote-nya itu dari Allah. Bener ya. Kalau kamu tidur, sebenarnya ya kita itu merasa bisa mengendalikan napas, itu hanya merasa atau hanya apa namanya istilahnya ilusi akal kita itu banyak ilusinya. Coba kita merasa bahwa kita bisa menahan napas. Coba sekarang kamu tahan coba napasmu sebentar ya, tahan. Ojo mati. Bisa kan? Sesek. Itu kan kamu merasa seakan Seakan ditekek, Pak, niki, Pak. Lah iya, Yan. Itu kan seakan-akan kamu itu ya, seakan-akan kamu itu ya, Ibu Brilian ngasih bunga itu loh, saking senengnya Terima kamu. kasih Bu Bril gift-nya. Dan teman-teman juga tetap layarnya jangan lupa ya. Ini ada kajian dari Bapak Yasin Yusuf. Bareng-bareng juga ada suluk. Apa ini namanya? Jalan Ilahi. Solo Nabi Muhammad. Iya. Anu rencang-rencang gisaiton di rojim. Yan, tadi ya, kamu tadi kan seakan-akan bisa mengatur napas, betul apa enggak? Seakan-akan, no itu ya. Pak, betul. Tapi seakan-akan. Coba, ketika kamu tidur itu ya, akal kamu yang tadi sering mengatakan seakan-akan atau ilusi itu, akal itu mengatur napas atau akal itu pasrah saja dan napas berjalan sendiri? Ya kalau itu, Pak. Kok saya tidak bisa merasakan, kalau tidur itu masalahnya tidak ingat apa-apa, Pak, tapi kok kadang bisa ngipi atau ngelindur gitu, gimana tuh Pak itu, Pak, ceritanya, Pak? Saya juga belum paham dalilnya dari dulu sampai sekarang belum paham. Tapi Pak, pembahasannya tidak ke arah situ loh, maksudnya gini, artinya ketika kita tidur itu kita kan akal kita kan tertidur kan. Nah, tidak bisa untuk merasa mengelola nafas ya. Kalau sekarang belum tidur kan seakan-akan no ini seakan-akan ya, seakan-akan bisa mengelola nafas. Saya diam, saya ambil nafas, kemudian saya keluarkan, itu ya, itu seakan-akan, itu ilusi namanya. Nah, kalau kita tidur, kita itu sudah tidak ingat apa-apa. Yang menjaga nafas kita, yang mengatur nafas kita itu hakikatnya adalah Allah. Sehingga kesimpulannya ya, yang mengatur, yang kuasa untuk mengendalikan nafas kita itu kesimpulannya diri kita atau Allah? Allah, Pak, yang mengendalikan nafas kita itu, yang memberi nafas kita Allah, Pak, ketika kita tidur gitu, Pak. Ya iya itu kan, berarti kan bukan akal kita yang mengendalikan. Bukan akal kita, gitu ya. Itu hanya ilusi seakan-akan akal bisa menguasai, gitu ya. Berarti kalau dari sini kita itu sebenarnya ya kuasa. Ini kan tadi membahas qadirun ya, zat yang maha kuasa. Kita itu sebenarnya kuasa apa enggak atas diri kita? Ya gimana ya, Pak? Ya yang berkuasa itu tetap Allah gitu, Pak. Kalau kita berkuasa itu hanya di dunia saja, Pak. Di dunia ya berkuasa tidak juga tidak, Pak, gitu, Pak. Bingung ya, Pak. Betul, bingung malian. Ngaji kok nyelot bingung piye to, Yan? Ya, itu, Pak. Pertanyaan jenengan, masalahnya ini detik ini membuat saya hampir tobat ini, Pak. Habis ini ke anugerah, Pak. Lah iya kok malah hampir tobat. Jadi itulah yang namanya ilusi. Ilusi itu bukan lusi ya. Lusi. Bukan Lucy Brahman, Pak. Ilusi itu hanya bayang-bayang. Kita itu hanya merasa seakan-akan kita itu kuasa,
mengelola napas, merasa seakan-akan kita itu kuat, merasa seakan-akan kita itu hebat, merasa seakan-akan kita itu berkuasa. Betul apa enggak? Itu hanya perasaan rasa. Ya, kalau namanya hanya rasa, ilusi, berarti hakikatnya itu bukan sebenarnya. Ya, lah kalau bukan sebenarnya, maka kuasa qadirun yang sebenarnya itu adalah zat yang memiliki kekuasaan mutlak tadi. Zat yang memiliki kekuasaan mutlak itu siapa? Coba dijawab ya. Yang ya itu tadi Pak, yang memiliki kuasa itu semuanya kan ya tetap Tuhan yang maha kuasa gitu Pak. Ya. Yang memberi anugerah kita kan tetap Tuhan yang maha kuasa gitu. Betul. Berarti kita tadi walaupun dalam hidup ini kelihatan, "Boh, saya mampu, saya hebat, saya kuat." Sebenarnya itu adalah ilusi. Itu bukan kekuatan yang hakiki. Itu hanyalah kekuatan titipan. Sebenarnya manusia itu hanya berilusi, dia seakan-akan kuat tetapi hakikatnya tidak memiliki kekuatan sejati. Lah kalau sudah sadar bahwa dirinya itu tidak kuat, dirinya itu tidak mampu, maka akhirnya dia akan menyandarkan kepada kekuatan yang sejati, gitu kan. Ya Allah, saya ini sebenarnya ya akhirnya sadar bahwa saya ini tidak hebat, tidak berkuasa, tidak mampu, maka seluruh aktivitas kehidupan saya ya ini saya pasrahkan kepadamu yang maha qadirun, berkuasa. Lah wis awake dhewe pasrahkan, itu akhirnya hidup ini bisa menjadi lebih tenang. Nah, kenapa kok hidup tidak tenang? Karena seakan-akan kita merasa kuat, seakan-akan kita merasa hebat, seakan-akan kita harus menunjukkan kekuatan kita, seakan-akan kita harus menunjukkan kehebatan kita, gitu ya. Sehingga akhirnya hidup ini terbebani. Lebih baik hidup ini mengalir seperti aliran air atau lebih baik melawan aliran air. Iya ya. Ya kadang kita juga harus melawan dan kadang kita harus mengikuti alurnya atau alirnya gitu Pak. Kapan waktu Kalau melawan? kita berjumpa melawannya itu ketika kita berjumpa hal-hal tidak baik atau teman-teman yang mau mengajak berzina atau Masya Allah. apa gitu, kita harus bisa melawan atau menolak perbuatan yang sangat keji itu Pak. Dan ketika kita mengikuti alir, kita harus mengikuti alur sama teman yang mengajak kita untuk berbuat baik atau untuk menuju ke jalan yang benar gitu Pak. Mohon koreksinya Pak. Iya, ya memang harus seperti itu. Jadi kita itu harus mampu untuk memanajemen kehidupan kita ya. Baik buruknya Iya Pak. itu ya kita sendiri yang akan bertanggung jawab di hadapannya ya. Nah, besok di akhirat Oke, Pak. itu kalau dalam Al-Qur'an itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun ya. Besok di akhirat itu nakhtimu ala afwahihim, mulut kita itu terkunci, mulutnya terkunci. Jajal sekarang kamu kunci mulutmu. Hup. Kuncinya ada apa enggak? Ada. Waktu kalimuna Pak, itu. ini gembok. Nah iya digembok. Yang berkata itu tangannya. Tangannya itu berkata, mulutnya sudah terkunci, tangannya berkata wa tasyhadu arjuluhum. Kakinya itu menjadi saksi. Itu ya. Bima kanu yaksibun, atas apa yang engkau kerjakan. Makanya ketika kita itu melakukan sesuatu itu harus dipertimbangkan. Ini sesuai dengan syariat atau tidak? Ini sesuai dengan yang diridhoi Allah atau tidak? Itu ya. Nanti sebab di akhirat besok itu yang akan bercerita itu ya kaki kita, tangan kita gitu. Besok di akhirat ini yang akan bercerita ya ini tanganmu yang memencet TikTok ini. Ya Allah, saya dulu jam 9 ngaji bareng Abah.
tentang tauhid, keimanan ya Allah, inilah waktu yang Engkau ridhoi, itu akan akan menceritakan Jadi di bekal kita akhirat gitu, Pak. itu. Iya betul, hidup itu kan tidak lama gitu ya. Nah ini, sekarang saya lanjutkan ya, keterangan kitabnya masih qadirun, zat yang maha mengetahui itu ya. Oh, yang mengetahui, maha Pak. salah saya, zat yang maha kuasa. Berkuasa. Nah, Oh, nggih, Pak. berkuasa. Nah iya. Jadi iku sing bener sinten, Pak? Kula napa jenengan, Pak? Iya sampean yang benar. Oh, maaf, Pak. Maaf. Ya, Kula mau iya. memberitahu gitu, Pak. Apa? Sekarang kamu yang ngaji malian. Buatan, Pak. Kula niki kita belajar, Pak, saestu, Pak. Niki. Mas. Saya lanjut ya. Saya lanjut. Nggih. La bi mu'alajati wala wasitotin. Ya. Artinya apa? Bukan dengan proses atau perantara. Jadi kekuasaannya Allah itu bukan dengan proses atau perantara. Gitu ya. Kita harus yakin bahwa Allah itu memiliki sifat qadirun, yang maha berkuasa, yang dengan tanpa ada proses atau perantara. Ini berarti bagaimana? Ya kekuasaannya Allah itu bisa bersifat instan. Kalau Allah mau, ya bisa langsung mau jadi. Kalau tidak, ya tidak jadi. Itu bedanya dengan manusia. Kalau kekuasaan manusia itu kan harus dengan proses, betul apa enggak? Nah, misalkan pengen pinter harus dengan belajar, pengen punya anak harus menikah dulu, betul apa enggak? Ini betul, Pak. Nah, tetapi kalau kekuasaannya Allah, kita yang harus yakin bahwa Allah itu benar-benar berkuasa, yang tidak ada proses dan perantara sebab musababnya. Maka Allah itu bebas untuk menentukan kun fayakun, dan itu harus kita yakini. Contohnya apa? Contohnya yaitu Nabi yang tidak memiliki ayah, namanya Nabi siapa? Nabi Musa. Semua tidak lali aku. Nabi Nuh tuh. Nabi Lupa, siapa? Pak, saya, Pak. Musa. Nabi siapa? Nabi Pernah Isa. mendengar, Pak. Nabi Isa. Nabi Isa apa? Nabi Isa. Berarti saya meleset sedikit, Pak. Nabi sedikit Isa. saya, Pak. Nabi Musa tadi saya, Pak. Salah huruf setitik ya. Nggih, leres. Tapi salah huruf setitik ya beda nabi akhirnya. Nggih. Beda orangnya. Nah, Nabi Isa itu tidak memiliki ayah atau tidak memiliki ibu, Jajal, Yan? Nabi Musa itu, loh, kalau dia memiliki ibu, lahirnya dari siapa, Pak? Nah iya, itu. Makanya kalau Nabi Isa itu tidak memiliki apa? Tidak memiliki ayah. Kok bisa tidak memiliki ayah dia terlahir? Ya bisa, karena Allah itu zat yang qadirun, maha kuasa. Kalau memang ditentukan kun fayakun, jadi ya jadi, walaupun tanpa ada proses bisa jadi, ya gitu. Nah ini. Kemudian ada nabi yang tidak memiliki ayah, bahkan tadi katamu tidak memiliki ibu. Kok bisa? Gimana, Pak? Gitu kan? Oke, Pak. Gimana itu, Pak? Gimana? Lagi gimana, Pak? Lah iya, aku gimana awakmu ya gimana, aku gimana awakmu ya gimana, gimana terus keadaan. Gimana? Ya gimana. Nabi yang tidak punya ayah dan ibu itu nabi siapa? Nabi Adam punya ayah dan ibu apa enggak? Ya enggak punya karena langsung diciptakan oleh Allah. Lah kalau enggak punya ayah dan ibu,
Kok bisa, Pak? Ya bisa, karena Allah itu qadirun, zat yang maha kuasa atas segala-galanya. Ketika kun, maka jadilah. Itu sifatnya Allah yang maha kuasa dan harus kita yakini itu ya. Harus kita yakini. Jangan kemudian, saya masih belum bisa menerima Pak akal saya, gitu kan. Akal saya belum bisa menerima. Akal kita belum bisa menerima. Misalkan kita mengatakan gitu. Kenapa? Nah, tadi kan sudah kita bahas di awal tadi. Kita boleh apa enggak, Yan? Untuk membandingkan, menimbang kekuasaan kita dengan kekuasaannya Allah. Membandingkan, menimbang pengetahuan kita dengan pengetahuannya Allah. Boleh apa tidak? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh, Pak. Karena pengetahuan kita dan pengetahuannya Allah itu sama atau beda? Beda, Pak. Sangat beda, Pak. Ya, sangat beda. Karena kalau pengetahuannya makhluk itu sifatnya adalah pengetahuan yang punya batas. Makhluk punya batas. Pengetahuannya hanya terbatas dulu, sekarang, ya, dan mungkin harapan yang akan datang. Tapi kalau pengetahuannya Tuhan itu meliputi qadimah, qaimah, ya, yang sudah kekal abadi, yang berdiri sendiri, yang berbeda dengan makhluknya. Maka kita tidak boleh membandingkan pengetahuan kita dengan pengetahuan Tuhan, karena tidak selevel gitu ya. Oleh karena itu tadi, lah kok bisa Pak? Masa ndak punya ayah, ndak punya ibu, tahu-tahu jadi manusia? Itu kan yang mengatakan ndak bisa itu akal kita. Betul apa ndak, Yan? Nggih, Pak, betul, Pak. Leres, Pak. Betul. Leres. Akal kita terbatas apa enggak? Terbatas, Pak. Ya terbatas. Contohnya terbatas, coba kamu sebutkan contoh akal kita yang terbatas. Ya, akal kita yang terbatas itu tidak bisa melampaui akalnya Allah Subhanahu wa taala gitu, Pak. Sing contoh real nyata ya. Semua indera kita itu terbatas, betul apa enggak? Iya, Pak, terbatas, Pak. Indera penglihatan, kamu bisa apa enggak melihat di balik tembok? Ya enggak bisa, Pak, karena ada temboknya, Pak. Ya, karena ada tembok. Itu kan mata kita terbatas. Kemudian suara kita terbatas apa enggak? Terbatas, Pak. Terbatas. Kamu ngomong ya tanpa lewat telepon itu ya, itu jarak 5 kilo kedengaran apa enggak? Tidak, Pak, tidak kedengaran, Pak. Tidak, berarti kan mulut kita terbatas. Telinga kita terbatas apa enggak? Terbatas, Pak. Terbatas. Kita terbatas. Enggak bisa. Iya, enggak bisa mendengarkan orang dari jarak berapa kilo gitu ya. Akal kita itu juga terbatas. Akal kita itu tidak mampu untuk ya berpikir sesuatu yang di luar kemampuan akal kita, ya, sesuatu yang baru yang di luar kemampuan akal kita, termasuk misalkan budaya suku lain. Kok gitu ya? Belum ketemu dengan akal kita, kok bisa gitu? Nah, ini akal kita terbatas dengan hal tersebut. Akal kita itu juga terbatas. Contohnya, setiap penelitian apapun di laboratorium itu ya, penafsiran setiap orang yang melakukan penelitian itu selalu berbeda-beda, menunjukkan bahwa setiap orang itu punya pandangan masing-masing, pandangannya berbeda, menunjukkan keterbatasan pandangan masing-masing. Betul apa enggak? Iya, betul, Pak. Leres, Pak. Ini menunjukkan keterbatasan akal manusia. Berarti kalau akal manusia sudah terbatas seperti itu, jangan dibandingkan dengan pengetahuan Allah. Pengetahuan manusia terbatas, pengetahuan Allah tidak terbatas. Kalau ada contoh manusia yang terlahir tidak dengan ayah dan ibu, kalau akal kita mengatakan kok bisa gitu ya, itu karena akal kita yang terbatas. Tetapi kemampuan Allah itu tidak terbatas. Maka jangan kemudian kita itu membandingkan, menimbang kemampuan kita dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan kita dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Betul apa enggak gitu ya?
Betul Pak, leres Pak. Leres Pak. Rasional apa enggak seperti ini tadi? Wah, iya sangat Pak, sangat. Rasional kan. Nah, selanjutnya Yan ya, kita lanjut ngajinya, tinggal sedikit. Labiwasitotin itu bukan dengan perantara. Jadi kekuasaannya Allah itu tidak ada perantaranya ya. Perantara. Allah itu mampu untuk memiliki kekuasaan mutlak miliknya sendiri tanpa dengan perantara yang lain. Kalau manusia itu kan harus membutuhkan perantara. Misalkan seorang pelukis yang mampu untuk melukis harus ada perantaranya. Perantaranya apa? Perantaranya ya kanvas, perantaranya ya kuas, perantaranya ya cat. Akhirnya pelukis tersebut mampu untuk melukis. Kalau Allah itu la biwasitotin, tidak memiliki tidak butuh dengan perantara, karena dia sudah mutlak absolut memiliki qadirun, kekuasaan sendiri itu. Selanjutnya la yal haquha ajzan ya. Nah, Allah itu tidak dilekati oleh kelemahan. Ini ya, ini yang harus kita pahami, bahwa Allah itu tidak memiliki kelemahan atas kekuasaannya. Kalau manusia la yalhaquha ya, ini memiliki kelemahan apa enggak kalau manusia itu? Memiliki Pak, sangat memiliki kelemahan Pak. Sangat memiliki kelemahan. Kekuasaannya memiliki kelemahan, kemampuannya memiliki kelemahan, dan tidak manusia saja, semua makhluk, bahkan benda pun memiliki kelemahan. HP-mu memiliki kelemahan apa enggak? Memiliki Pak, ini sudah panas juga Pak. Sudah panas, baterainya habis, nanti juga mati sendiri. Itu artinya makhluk. Kalau makhluk itu selalu ada kelemahan jenis makhluk apapun. Tetapi kalau Allah tidak sama dan jangan disamakan. Ya, pokoknya tadi jangan membandingkan makhluk dengan Khalik atau makhluk dengan Allah gitu ya. Nah, ini. Selanjutnya sebenarnya cuma sedikit hayyun qadirun ajzun amal ta'allaku lil mumkinati ya, yaitu ta'allaku lil mumkinat amatu ta'alluki lil mumkinati ya. Ini apa? Yaitu berhubungan dengan segala yang mungkin. Jadi Allah itu selalu berhubungan dengan segala hal yang mungkin terjadi ya. Misalkan hal yang mungkin terjadi itu adalah secara akal bisa diterima ya, secara akal bisa diterima, atau akal tidak bisa menerima tetapi karena memang belum mampunya akal untuk bisa menerima. Ini segala sesuatu yang mungkinat itu mungkin. Nah, misalkan awal dulu peneliti itu mengatakan bahwa dunia ini bentuknya tidak bulat, tetapi dunia ini seperti piring. Nah, kalau sekarang penelitian mengatakan bahwa dunia itu bentuknya bulat. Kalau orang dulu itu berarti kesimpulannya bahwa yang mungkin benar itu tidak bulat. Nah, kalau bulat itu mungkin salah. Begitu juga sekarang. Kalau sekarang ini menyimpulkan bahwa yang mungkin benar adalah bulat, yang mungkin salah adalah yang bentuk piring. Itu kemungkinan untuk iya atau tidak. Itu ya. Lah Allah itu berhubungan dengan sesuatu yang mungkin. Mungkin ya dunia iki menurut kita ya bisa mungkin bulat, bisa mungkin seperti piring, bisa sebaliknya. Nah, Allah itu berhubungan dengan segala sesuatu yang mungkin itu tadi ya. Nah,
Oleh karena itu Iya, Pak. Allah itu ya melingkupi semuanya, ya, yang mungkin menurut kita atau yang tidak mungkin karena belum mampunya kita mencapai ke sana. Itu. Selanjutnya sekarang ya manfaat hikmah jejal. Coba. Brian, hikmah dari mempelajari ikimang apa menurutmu? Hikmah menurutmu pribadi? Ya hikmahnya ya membuat saya semakin memahami ajaran-ajaran Islam yang belum pernah saya dengarkan gitu, Pak. Saya Sing khusus menjadi Allah zat yang maha kuasa ini mang. Sing khusus Allah zat yang maha kuasa. Menurutmu apa? ya Pak itu, Pak. Membuat saya ya untuk selalu hidup bersyukur, tidak pernah kurang atas rahmat Allah gitu, Pak. Oh gitu, bersyukur karena awakmu kan akhirnya merasa bahwa nikmat Allah, kekuasaan Allah sangat luas sehingga kita tidak usah kemudian merasa takut akan masa depan, merasa bimbang akan masa depan karena kekuasaan Allah itu maha luas, mutlak atas segala-galanya dan sudah memberikan kita banyak nikmat yang itu harus kita syukuri. Antara lain kan itu kan. Nah, Iya, Pak, leres, Pak. nah, termasuk dengan apa namanya? Dengan memahami ini sifat Allah Qadirun, ini akhirnya menjadikan kita itu ya memiliki kerendahan hati. Ternyata kekuasaannya Allah itu luar biasa agungnya, ya, yang tidak sama dengan kekuasaan kita. Kekuasaan kita itu terbatas, itu hanya ilusi kekuasaan saja. Hakikatnya kekuasaannya itu adalah miliknya Allah yang menciptakan kita dan kita akan kembali kepadanya. Maka dengan itu kita itu menjadi rendah diri, tidak sombong di hadapan Allah. Karena ketika menjadi orang yang sombong, ya itu akan merusak dirinya sendiri. Orang yang sombong itu pasti akan hancur, ya gitu ya. Oleh karena itu ya menjadikan kita itu tawadhu, rendah diri di atas apa namanya? Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Yan ya, alhamdulillah pengajian kita hari ini tentang Qadirun, Allah yang maha apa? Berkuasa. Ini sudah kita lalui dan besok akan kita mempelajari Allah muridun ya. Nah, muridun. Kok ada Qadirun, ada muridun. Ya. Allah yang muridun itu sebenarnya bagaimana? Allah yang muridun itu bagaimana akan kita pelajari besok jam 9 mulainya. Ya niat ngaji biar kemudian kita semakin mengerti akan hakikat diri kita. Cocok apa enggak, Yan? Ya cocok, Pak. Beijing selalu mengikuti saya, Pak. Selalu mengikuti jenengan, Pak. Alhamdulillah.